Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mengucap syukur pada Tuhan di pagi hari ini kita bisa kembali untuk beribadah, juga untuk jemaat yang ada di Pos Cikarang. Menyapa, selamat pagi, udah bangun semua, hujan, tidur enak ya. Tapi kita bersyukur pagi ini saudara-saudara bisa bersama untuk beribadah. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita menyediakan hati pada Tuhan untuk kita berdoa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kita mulai persekutuan doa kita di pagi hari ini. Amin. Saudara, mari kita memuji Tuhan bersama kita bersyukur, menyanyikan pujian nomor 96. Pujian nomor 96. Aku memerlukan Dikau Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Mari kita berdiri. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita berdoa. Segala puji bagi kemuliaan nama Tuhan. Di pagi hari ini kami ucapkan syukur bahwa Tuhan sudah memimpin dan menyerai hidup kami.
Melewati malam yang gelap kami bisa istirahat, semua karena pimpinan dan anugerah daripada Tuhan. Sehingga pagi ini Tuhan izinkan kami dengan tubuh yang sehat untuk bisa beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan bersama. Kami mendoakan untuk persekutuan doa di pagi hari ini yang diadakan baik untuk gereja-gereja kami yang ada di Kerawang, Cikampek, Cikarang, demikian juga gereja-gereja yang lain, anak-anak Tuhan dimanapun mereka beribadah dalam persekutuan doa. Tuhan juga menggerakkan hati dari anak-anak Tuhan untuk boleh ambil bagian dalam persekutuan bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan waktu, memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa bersekutu. Oleh sebab itu kami menyerahkan untuk semua persekutuan doa yang diadakan saat ini. Tuhan, kami percaya Tuhan menyertai kami yang melayani, dan Tuhan juga melindungi bagi semua anak-anak Tuhan yang hadir untuk bisa bersekutu bersama. Kami mengucap syukur juga untuk kasih setia-Mu, oleh karena Tuhan sudah memimpin dan melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan membaca sebagian daripada firman Tuhan dan juga kami merenungkan firman Tuhan bersama. Bila setiap bagian yang kami baca, kami renungkan menjadi berkat bagi kami untuk makin hari kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau sesuai dengan kehendak Tuhan, dan firman Tuhan memberikan satu kekuatan dan penghiburan bagi kami. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami, persekutuan kami, dan terlebih kami bersyukur untuk kehadiran Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara, saya ajak untuk membaca, melihat bersama-sama di dalam pembacaan kita di pagi hari ini, Kisah Rasul pasal yang keempat. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 23 sampai ayat 31. Kisah para Rasul pasal yang keempat ayat 23 sampai ayatnya yang ke-31. Saya akan membacakan ayat 23. Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-24. Sudah ketemu, saya akan membacakan untuk kita membaca silih berganti. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta dengan bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Sama-sama kita baca 31. Dan ketika mereka sedang berdoa,
goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Sampai di sini pembacaan kita di pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian nomor 200 saja. Pujian nomor 200 ya. Kalau bunyi sangkakala. Pujian nomor 200, kalau bunyi sangkakala. Zaman ini lalu pada hari kiamat, Kalau sangkakala Allah datanglah, kalau orang yang berselamat berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggil ku ada. kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Pada hari yang mulia semua saling adalah berteman di dalam tempat yang berbaik. Oleh kecintaan Yesus dan anugerah Al-Masih, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi Sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. harus ku bekerja karena Tuhan hingga malam gelap. Harus ku bersaksi dari cintanya. Kalau nanti habis kerja baru batinku tetap. Kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk persembahan yang kami persembahkan, memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Dengan persembahan ini kami bisa gunakan untuk menunjang pekerjaan Tuhan yang ada. Kami berterima kasih dalam kesulitan, dalam keadaan yang kami rasakan. Saat ini kami masih bisa memberikan persembahan. Semua karena berkat yang Tuhan telah berikan. Kami menyerahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama di pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan menghafal ayat hafalan ya. Ayatnya dari mana? Amsal 3 ayat yang kelima. Kita baca sekali ya. 1, 3, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita hafal ya. 1, 3, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal Sulaiman 3 ayat yang 5. Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Ayat yang kita telah baca tadi, kalau kita lihat dalam ayat tersebut, bagian atas itu doa jemaat atau doa dan jemaat. Dikatakan dalam ayat yang 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat
mereka berkumpul untuk berdoa. Saudara pernah nggak mengalami seperti ini? Waktu kita berdoa, kemudian terjadi gempa. Belum pernah ya. Saudara, ayat ini bukan seperti yang kita bayangkan waktu mereka lagi berdoa kemudian gempa bumi terjadi, bukan seperti itu. Ya. Mungkin kalau orang tanya, firman Tuhan, ya kebetulan aja mereka berdoa, waktu mereka berdoa terjadi gempa. Saudara, tidaklah seperti itu. Tapi gempa yang menggoncangkan surga itu adalah satu gempa oleh karena doa bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang Kristen di Yerusalem, bagi jemaat di Yerusalem, karena jemaat Yerusalem begitu luar biasa masalah yang dihadapi, persoalan dihadapi yaitu penganiayaan yang besar. Para pemimpin-pemimpin mereka ditangkap, diadilin, disiksa dan lain sebagainya. Nah, itulah satu kewajiban bagi jemaat melihat, menyaksikan betapa kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam jemaat Yerusalem. Tentu bukan hanya Yerusalem ya, tapi orang-orang Kristen yang ada pada waktu itu. Maka jemaat mempunyai kerinduan, ada beban untuk mereka memanjatkan doa kepada Tuhan. Saudara, tema khotbah di pagi hari ini adalah gereja yang berdoa. Orang banyak sebab mengapa orang berdoa. Mengapa orang Kristen berdoa? Mengapa gereja berdoa? Atau bukan saja orang Kristen, mengapa orang-orang yang lain pun yang bukan orang Kristen, ada kalanya mereka juga melakukan hal yang sama seperti apa yang kita lakukan, mereka itu juga berdoa. Saudara, jadi ada banyak alasan mengapa orang berdoa. Orang berdoa karena sudah mungkin terbiasa berdoa. Pagi kita bangun pagi tadi, saudara, apa yang kita lakukan? Pasti kita bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Apa cari kopi, cari makan. Begitu kita buka mata, biasanya saya buka mata, ucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan masih bisa membuka mata. Tapi ada orang yang bangun pagi nggak bisa buka mata, saudara. Nggak sedikit. Ya, dengan kata lain, orang yang bersangkutan berdoa karena sadar tanpa perlindungan daripada Tuhan, tanpa campur tangan di dalam kehidupannya, hidupnya nggak berarti. Jadi mereka begitu menikmati hubungan dengan Tuhan dekat, tak lupa mereka ambil bagian waktu untuk selalu bersyukur pada Tuhan dengan cara mereka berdoa. Dan mereka melakukan suatu kebiasaan karena dia menyadari segala sesuatu tanpa penyertaan Tuhan, maka tidak ada artinya baginya. Dan ada orang yang berdoa kalau sedang, saudara, kalau sedang mengalami kesulitan, mengalami penderitaan. Kesulitan tentu banyak hal, kesulitan karena malapetaka terjadi, kesulitan karena mungkin ekonomi, kesulitan kalau dihitung kesulitan-kesulitan terlalu banyak untuk diungkapkan. Oleh karena itu di dalam menghadapi segala sesuatu yang manusia rasakan, maka larinya kepada siapa? Larinya hanya kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Saudara, di hari-hari ini banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kalau kita mendengar, ya ada gempa bumi, ada mendengar bencana alam, kita dengar suara apa? Di situ. Suara air yang menyeru nama Tuhan,
Tapi ada suara-suara katakan Allahu Akbar. Betul nggak? Perhatiin. Betul ya? Dengar nggak suara-suara orang Kristen? Haleluya gitu. Nggak ada ya. Dan suara-suara itu selalu ada ketika terjadi bencana alam. Barangkali di situ nggak ada orang Kristen. Seandainya pun ada orang Kristen, tentu orang Kristen akan berteriak memohon pertolongan daripada Tuhan. Orang menyampaikan doa, baik orang Kristen atau bukan orang Kristen, dia ada satu kebutuhan yang bisa mampu untuk menolong. Hanya satu, yaitu Tuhan yang dia percayai dan Tuhan yang kita percayai. Nah, di dalam perikop pasal Kisah Rasul pasal yang keempat 23 sampai 31, kita melihat jemaat di sana, jemaat di Yerusalem, mereka semua berkumpul. Ada suatu kerinduan untuk melakukan sesuatu yang menjadi beban bagi hidupnya, yang menjadi beban bagi kelompoknya, mendoakan sesamanya, khususnya berdoa untuk orang-orang yang teraniaya, berdoa untuk orang-orang yang sedang menghadapi penganiayaan, yang menghadapi siksaan dan lain sebagainya. Ada beban. Dia tidak berdoa untuk dirinya sendiri, keselamatannya dan lain sebagainya, tapi ada sesuatu yang perlu untuk didoakan, yaitu sesamanya sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, pertanyaannya, doa yang bagaimanakah yang bisa menggoncangkan kerajaan surga? Jadi doanya menggoncangkan kerajaan surga, doa yang bisa menggerakkan hati Allah adalah doa yang penuh dengan kasih kepada Kristus yang dibutuhkan oleh pribadi-pribadi manusia yang ambil bagian dalam persekutuan doa di Yerusalem atau bagi gereja-gereja yang lain. Saudara, yang sangat butuhkan pertama, yang sangat penting adalah doa yang sehati. Ya, sehati. Rasul Paulus pernah mengingatkan kepada jemaat di Korintus, karena di jemaat Korintus itu ada blok-blok, kelompok-kelompok di dalam gereja. Itu enggak sehat. Maka adalah satu kekacauan di gereja karena adanya blok-blok ini. Ada yang blok kaya, blok miskin, blok pintar, dan lain sebagainya. Maka Paulus ketika mendengarkan apa yang terjadi di Yerusalem, apa yang terjadi dalam gereja di Korintus, Paulus katakan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, aku mohon, aku minta kepada kamu, supaya kamu sehati, sepikir, dan sejiwa. Tekankan dini sehati. Saudara, kesehatian itu kira-kira sulit apa gampang? Sehati. Hah? Sulit apa gampang? Sulit-sulit, gampang-gampang, gampang-gampang sulit. Apalagi saudara, kalau itu lebih daripada 4-5 orang sehati. Di rumah aja skup yang kecil sehati, gampang apa susah? Susah, saudara. Ya. Dan kesehatian itu perlu dibina. Banyak kan? Jadi sulit ya. Pasangan sehati ada saja. Anak dengan orang tua ada saja. Ya. Ada yang terjadi. Dan kehadiran Allahnya diberikan ketika ada rasa kesehatian. Nah, sehati. Sehati adalah satu kunci doa yang bisa menggoncangkan kerajaan surga seperti jemaat di Yerusalem. Saya percaya mereka itu sehati. Kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, bagaimana jemaat
di Yerusalem menunggu janji Tuhan. Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus. Tadinya orangnya sih banyak, tapi karena ditunggu 10 hari, hampir udah 5, 6, belum sampai 10 hari, mereka mulai meninggalkan mana Tuhan, menjanjikan Roh Kudus kuasanya, nggak ada, mereka pulang. Saudara. Tapi nggak semuanya pulang. Ada 120 orang yang tercatat di dalam Alkitab. Mereka itu menunggu, mereka itu sehati, sehingga terjadilah apa yang dinubuatkan, apa yang dikatakan oleh Yesus. Roh Kudus dicurahkan terjadi pada hari Pentakosta, Kisah Rasul pasal yang kedua. Kalau di antara mereka tidak sehati, mereka yang pergi tentu nggak sehati. Ngapain? Lama nunggu, mana janji Tuhan? Tapi 120 orang itu karena sehati, kompak, saudara. Maka Roh Kudus itu dicurahkan tepat pada waktunya. Kesehatian itu adalah sesuatu hal yang penting. Kesatuan adalah sesuatu yang penting. Saudara, dalam skop yang kecil, warga menjalin satu kesehatian perlu dibina. Apalagi di gereja. Gereja lebih daripada satu rumah. Terjadi banyak orang yang sama mempunyai rambut yang hitam, tetapi mempunyai karakter watak yang berbeda. Betul ya? Ada yang punya watak yang lemah lembut. Ada yang punya watak yang keras. Ada yang mempunyai watak begini, watak begitu, sifat ini dan sifat itu. Jadi tidak mudah untuk menyatukannya. Tapi di dalam Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, satu tubuh, maka dibutuhkan yang di situ, saudara, kesehatian, kekompakan itu perlu dijalin dengan baik. Sehati, sulit, tapi dibutuhkan. Ada gambarkan sehati gimana sih? Kekompakan gimana sih? Saudara, kekompakan kesehatian itu saya gambarkan ya. Saya mungkin pernah cerita, saudara. Ketika saya pergi ke dulu ya, masih sering pergi ke Kalimantan, ada pelayanan yang harus dikerjakan di sinode. Satu kali pagi-pagi harus berangkat jam 6 pagi karena pesawat jam 6 pagi harus berangkat. Biasanya pesawat itu berangkatnya umumnya kalau mahal itu selalu tepat jam 6. Maka kita harus siap 1 jam sebelumnya. Pikir mau berangkat jam 6 ya udah, masih lihat setengah jam kita mampir dulu ke restoran minum-minum aja ya. Tapi saudara, kemudian kita udah yuk kita keluar dari restoran gitu, kita rombongan keluar dari restoran ya. Dan setelah keluar mau masuk gitu, maka ada panggilan, Bapak ini segera pesawat sedang menunggu Anda. Pikir, belum jamnya ngapain gitu ya. Nah, bukan saja diumumkan saudara, tetapi juga mereka mencari, menjemput. Lihat dari jauh, nanya-nanya, orang yang masuk nanya-nanya ya. Kebetulan giliran kita tanya, Pak, namanya ini ada, mau kemana? Ayo pesawat mau berangkat, masih juga kurang 20 menit. Pokoknya mereka cari, tunggu. Saudara, kan mau berangkat kita lari-lari juga ya, lari-lari. Begitu masuk, ya agak malu juga ya. Bukan salah saya, kelompok ya. Tapi memang waktu masuk semuanya udah duduk rapi. Penuh, full. Kemudian kami duduk. Ya saudara, sebelum jam 6 udah terbang. Adam Air waktu itu ya, udah terbang. Saudara, waktu terbang, udah terbang ya. Orang naik pesawat itu sebetulnya kalau menurut saya naik pesawat apapun kontraknya mati. Kontrak mati.
Jadi yang berani naik pesawat tuh harus siap, kontraknya mati. Kenapa saya katakan kontrak mati? Karena banyak kan pesawat yang terbang, ada yang nyasar, terbang ada yang ngusap, banyak ya sudah nggak terhitung. Betul nggak? Syukur-syukur kalau terbangnya selamat sampai ke tempat gitu. Pas satu kali saya tanya sama keluarga, satu keluarga, kenapa kamu satu keluarga harus pisah? Istrinya sama anaknya dulu, suaminya tinggal. Oh mereka ceritakan, iya, itu salah satu ya. Saya nggak terbang sama-sama karena saya tahu resikonya untuk naik pesawat. Seandainya, amit-amit katanya ya, seandainya terbang, saya yang terbang dulu, kemudian kecelakaan, anak saya istri kan ada, nggak akan mati. Paling nggak kekayaannya dia bisa ambil. Tapi kalau kami semua berangkat terbang, terus pesawatnya nyungsep ke Kerawang, itu kan nggak ada yang bisa tolong gitu loh. Jadi keturunan kita habis, nggak ada yang melanjutkan. Pikir-pikir benar juga. Sisi yang lain benar, tapi sisi yang lain mungkin orang lihat ini suami istri anak mau terbang aja kok misah gitu. Tapi saudara-saudara, waktu sudah terbang, ya kita ada turun. Pikir-pikir saudara, itu naik pesawat kan, ya kalau di atas boleh katakan kan harusnya nggak macet ya. Segitu lebarnya, siapa sih yang ganggu? Tapi ada aja yang tabrakan, betul nggak? Dengar pesawat tabrakan di atas ya. Kalau di bawah lain lagi. Tapi kalau di atas tabrakan itu kan kelewatan. Gitu. Nah ketika kami udah pergi, saudara terbang, paling enggak yang sepatu sampaikan. Pasti kita berdoa dulu, Tuhan pimpin dan menyertai. Kalau terus sampai turun juga bersyukur. Tapi waktu turun, saudara, dalam saya yang enggak pernah terlupakan jadi trauma, itu lapangan begitu lebarnya pesawat turun, masih juga saudara bisa minggir, ngantuk barangkali ya, nggak tahu ngantuk pesawatnya atau ngantuk siapa gitu. Jalannya begini. Padahal dari Jakarta, Pontianak nggak ada orang yang diam. Semuanya cerita, semuanya ngobrol, ya cerita lain sebagainya. Saya dengar juga barangkali di belakang kayaknya ada misi penginjilan juga gitu. Ngobrol, kita nggak saling kenal. Saudara, waktu terjadi seperti itu, saya ingat nggak terlupakan, nggak ada seorang pun yang ngobrol, diem, ya, diem sama sekali, nggak ada orang yang ngobrol. Saya bingung, kok bisa begitu ya? Tapi ketika sudah balik ke jalannya, haleluya, gitu ya. Orang Kristen pasti bersyukur karena selamat. Saudara, kekompakan saya rasa seperti orang yang diam tadi naik pesawat. Ya. Sehati, apalagi kalau lagi terbang kemudian ya diumumkan Bapak Ibu Saudara duduk baik-baik ya. Yang kamar mandi tolong keluar, duduk masing-masing. Diingatkan ini cuaca kurang baik. Diminta dengan hormat Bapak Ibu untuk menggunakan apa? Masker. Enggak, saudara pasti naik masker. Menggunakan seatbeltnya masing-masing. Pasti pasang ya, pasang. Udah pasang, kemudian ngomong lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita rasa kegoncangan di atas ini sangat berbahaya. Minta dengan hormat pada Bapak Ibu semuanya untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kira-kira saudara berdoa enggak? Tadi doa kan cuma suruh pasang seatbeltnya aja, kasih tahu keadaannya. Tapi yang kedua kasih tahu Bapak Ibu, tolong berdoa
sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Saudara kira-kira gimana? Pasti kita akan berdoa dengan baik-baik loh. Kita akan menyeru sungguh-sungguh kepada Tuhan. Orang yang senang nyanyi akan menyanyi, aku berserah. Ya, aku berserah 100% karena dia pikirkan apa yang akan terjadi. Ya, saudara, berserah. Nah, kesehatian, kekompakan seperti itu. Sehati. Semua berdoa dengan sungguh-sungguh. Jemaat Yerusalem sama, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh karena melihat penganiayaan yang terjadi saat itu. Saudara, kesehatian sangat penting. Karena kesehatian disitulah ada suatu kehadiran Allah di tengah-tengah orang yang sehati. Gereja yang berdoa adalah gereja yang sehati, bersatu dengan sesamanya. Rambut boleh hitam, tetapi watak pikiran berbeda. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi barangkali gesekan-gesekan. Tapi saudara bukan menjadikan kemudian menjadi jauh daripada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi itu sesungguhnya inilah keadaan karakter dan sifat manusia yang berbeda. Maka bagaimanapun tetap dituntut yaitu apa yang dinamakan dengan sehati adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan Paulus mengatakan, dulu saya itu nggak bisa kasih makanan kamu yang keras-keras. Dulu aku kasih kamu susu, ya susu. Tapi kan nggak semuanya terus, saudara, anak lahir kasih susu. Tapi kan nggak terus kasih susu. Waktu mereka sudah waktunya makan nasi, kita kasih makan nasi. Paling nggak kalau nggak bisa makan nasi, maka kasih memberikan makanan yang keras. Paulus seperti itu. Dulu kamu, saya nggak bisa kasih kamu makanan yang keras-keras, kamu kasih susu supaya kamu sehat. Tapi nggak terus-terusan itu terjadi. Artinya apa? Dulu kamu manusia duniawi, yang kamu pikirkan adalah sesuatu yang dalam dunia. Kamu pikirkan segala sesuatu dunia. Kamu nggak pernah berpikir hal-hal yang rohani. Tapi sekarang kamu sudah dewasa, berarti kamu tumbuh di dalam kehidupan rohani. Kamu bukan lagi kanak-kanak. Dulu kamu orang duniawi. Dulu kamu masih anak-anak, berantem, berselisih. Tapi sekarang kamu sudah dewasa. Gak akan terus menjadi anak-anak. Paulus katakan orang yang suka berantem, orang yang suka saudara, berkelahi itu seperti anak-anak. Kita bukan seperti itu tentunya, kita sudah dewasa secara rohani. Maka kalau terjadi perselisihan dan percekcokan di dalam gereja, kita lihat ada orang Kristen yang memang masih anak-anak, ada orang Kristen yang dewasa. Justru orang Kristen yang dewasa harus bisa menjadi teladan bagi mereka-mereka yang masih anak-anak. Saudara, kesehatian adalah hal yang sangat penting. Dengan kesehatian itu bisa mengguncangkan hati Allah. Dengan kesehatian bisa mengguncangkan kerajaan surga. Di dalam Matius pasal 18, 19 dan 20, di situ dikatakan, jika dua orang daripadamu di dunia ini sehati, minta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Itu firman Tuhan. Kalau di antara kamu sehati, gak usah banyak-banyak.
2-3 orang sehati, maka apa yang kamu mohon, apa yang kamu minta, tentu ukurannya bukan kemauan kita ya. Kalau kita minta itu mintanya kan yang enak-enak ya, minta pesawat terbang, minta ini, minta itu ya. Tapi saudara, minta sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya. Maka Tuhan akan memberikan, bukan menurut kehendak saya, bukan menurut kehendak manusia. Kalau kita minta sesuai kehendak kita, mintanya aneh-aneh kan? Tapi permintaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, nggak usah dibutuhkan ratusan orang, ribuan orang. 1-2 orang, kamu menyebut namaku, aku hadir di tengah-tengah kamu. Itu firman Tuhan. Kalau 1-2 orang aja hadir, berarti itulah kehadiran Tuhan di dalam keluarga, di dalam rumah kita. Apalagi di gereja. Lebih dari 3-2 orang, saudara. Nah kalau lebih dari 2-3 orang berarti sehati, bagaimana kalau semua satu hati, semua kompak, semua sungguh-sungguh menyebut nama Tuhan. Maka doa seperti itulah yang terjadi di Yerusalem. Tujuannya hanya satu, fokusnya hanya satu, supaya kerajaan Allah dipermuliakan. Nah ini kasus yang terjadi. Mereka sehati, mendoakan hamba Tuhan, mendoakan gereja, mendoakan penganiayaan yang terjadi. Disitulah Tuhan bekerja, saudara. Doa. Ya. Karena apa? Karena kesehatian. Jadi saudara, sati adalah sesuatu yang penting. Maka Paulus mengatakan ketika terjadi perselisihan di jemaat di Korintus, aku pihak Paulus, aku pihak Apolos, aku pihak Kefas dan lain sebagainya. Paulus katakan siapa sih? Sehebat apapun Paulus, sehebat apapun Apolos, sehebat apapun Kefas, semuanya memang mereka adalah orang-orang yang hebat. Saudara, siapapun yang hebat, siapapun yang pintar, siapapun yang lebih daripada orang lain, maka orang nggak perlu sombong. Itu semua karena saya, itu semua karena saya, itu semua karena aku, nggak ada artinya. Semua apa yang dilakukan itu kalau bukan Tuhan nggak bisa. Orang boleh merencanakan selalu, orang boleh hebat, mungkin kita tidak hebat. Nggak sehebat dengan si A, nggak sehebat dengan si B, saudara, maka orang nggak usah sombong. Orang tetap harus rendah hati. Semua karena Tuhan. Yang kaya nggak usah sombong. Dia kaya, dia hebat. Bisa kaya sendiri nggak? Bisa hebat sendiri nggak? Enggak kan? Orang yang kaya sehebat apapun pasti membutuhkan orang. Membutuhkan. Betul nggak? Sehebat apapun yang kita kerjakan, semua jadi hebat, semua jadi wah, tanpa bantuan orang lain, gak ada artinya. Gak bisa kita mengerjakan sendiri, saudara. Maka orang harus sadar, membutuhkan orang lain, memerlukan orang lain, dan di sini dibutuhkan, yaitu yang namanya kesehatian. Gak ada orang yang hebat. Paulus katakan, Paulus, Kefas, ya, itu orang biasa. Memang mereka orang hebat, tapi firman Tuhan katakan mereka itu sebetulnya biasa. Ada yang menanam, ada yang menabur. Kalau menanam aja, saudara, nggak ada yang nyiramin, matilah apa yang kita nanam. Maka apa yang dilakukan oleh Paulus? Ada yang menanam, ada yang menabur, tetapi Allah yang nyiramin. Jadi saudara, orang boleh menanam semua, orang boleh menabur semua. Kalau hari ini nggak kasih hujan, kering, mati, nggak ada artinya. Jadi butuhkan satu kerjasama. Saudara, biarlah melalui ibadah kita di pagi hari ini, apa yang kita baca di sini, saudara, sangatlah penting. Gereja yang berdoa, kalau di dalam tubuh Kristus itu ada yang namanya dibutuhkan
yaitu kesehatian. 1-2 orang sehati, aku hadir, aku ada di situ. Apapun yang kamu inginkan, aku akan beri sesuai dengan kehendakku, bukan kehendakmu. Apalagi kita gereja. Gereja sekarang bergumul dalam apa? Pakai kita berdoa, mendoakan segala sesuatu yang kita perlu doakan. Dan waktu kita sehati, semua jemaat sehati, kita melihat akan kuasa Tuhan, menggerakkan hati Tuhan, mengguncangkan keadaan yang terjadi karena kesehatian dari jemaat. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, terima kasih untuk bagian daripada firman Tuhan yang kami renungkan. Di pagi hari ini, biarlah Tuhan mengikat kami kesehatian di antara kami sebagai jemaat. Kesehatian di antara kami, anak-anak Tuhan di gereja. Supaya dengan kesehatian kami ada satu kekompakan, persekutuan, menjalin satu dengan yang lain. Kami percaya apa yang kami doakan bersama akan mendatangkan berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk bagian daripada firman Tuhan yang kami renungkan, senantiasa mengingatkan kepada kami begitu sangat pentingnya kesehatian di antara kami di gereja. Inilah Tuhan doa kami. Pada Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita bersyukur pada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa hal-hal yang kita perlu dan patut kita akan doakan. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Baiklah, kita menyanyikan pujian Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Allah kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Saudara, mari kita sehati, pikir jiwa. Hari ini kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan telah berikan. Pertama-tama marilah kita mendoakan untuk bangsa dan negara kita di Indonesia, agar negara kita tetap aman, tidak ada hal-hal yang tentu kita tidak inginkan. Mendoakan untuk bangsa di Indonesia, supaya ada persatuan, ada kesatuan diikat oleh karena kasih Kristus. Sehingga dengan kesatuan dan persatuan di negara kita, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan, percekcokan, perselisihan antar suku bangsa dan para pemimpin bangsa. Perlu kita doakan dengan keadaan demikian kita bisa ibadah dengan tenang dan nyaman. Maka perlu mendoakan untuk pemimpin-pemimpin bangsa kita, presiden, wakil presiden, agar bisa bekerja sama dengan baik
dan rakyat di Indonesia sama bisa mendukung pemerintahan yang Tuhan sudah percayakan untuk para pemimpin kita. Mari kita akan doa untuk hal ini bersama. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan. Di pagi hari ini dalam kesempatan yang Tuhan telah berikan, bersama-sama kami berlutut di hadapan Tuhan, memohon campur tangan Tuhan untuk negara dan bangsa kami di Indonesia. Mendoakan Tuhan untuk Presiden kami, Jokowi, dan Wakil Presiden, para menteri, pembantu-pembantu semua bisa bekerja sama dengan pemerintahan, dengan Presiden, Wakil Presiden, menjalankan tugas mereka masing-masing dengan baik, sehingga negara ini bisa berjalan dengan baik. Menyerahkan untuk bangsa kami di Indonesia, Tuhan ikat dengan kasih daripada Kristus, melalui anak-anak Tuhan, melalui doa-doa kami bersama, agar negara kami dalam posisi aman, damai sejahtera. Dan inilah satu kerinduan hati kami untuk mendoakan bangsa dan negara kami, supaya tidak ada perselisihan, tidak ada percekcokan, tidak ada perpecahan. Tuhan ikat dengan kasih daripada Tuhan. Menyerahkan untuk orang-orang yang merongrong pemerintahan, untuk mereka bisa kembali kepada jalan yang benar. Mereka mendukung pemerintahan yang Tuhan telah ciptakan, yang Tuhan telah memberikan apa yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Dengan keamanan negara kami di Indonesia, kami bisa untuk bisa beribadah dengan aman pula. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Inilah kerinduan hati kami, mendoakan untuk bangsa dan negara, pemimpin kami di Indonesia. Kepada Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita mengingat juga mendoakan untuk anggota kepolisian, anggota ABRI yang mengamankan keadaan negara kita di Indonesia, dari pusat sampai pemerintah daerah setempat, bahkan yang jauh dari ibu kota negara, di pelosok-pelosok tanah air di Indonesia, agar semuanya dalam keadaan aman. Karena itu kita mendukung para anggota militer yang mengamankan keadaan situasi negara kita. Anggota ABRI, anggota kepolisian, aparat-aparat yang bertugas untuk menjaga negara kita. Doakan agar mereka bisa menjaga dengan bijak untuk melihat akan hal-hal yang mungkin perlu untuk mereka hadapi, agar semuanya negara ini dilindungi oleh Tuhan melalui aparat pemerintah yang mengamankan wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Saudara, kita doakan untuk saudara-saudara kita juga yang hari ini mengalami musibah. Ada terjadi gempa bumi, ada terjadi mereka mengalami bencana alam, banjir, longsor, dan banyak hal. Korban-korban jiwa, agar mereka bisa ditemukan dan semua dalam perlindungan daripada Allah. Mari kita doakan untuk saudara-saudara kita yang kena musibah. Bahkan tak lupa kita mendoakan untuk mereka yang sedang menghadapi COVID. Mereka mungkin ada yang terkena COVID. Saudara, kita doakan agar Tuhan juga campur tangan pada anak-anak Tuhan, khususnya warga negara kita di Indonesia. Mari kita mendoakan untuk hal ini bersama. Bapa kami di dalam surga, kami pun bersyukur, terima kasih. Hari ini kami membawa di dalam doa untuk aparat keamanan, anggota ABRI, anggota kepolisian yang mengamankan situasi kondisi kami di Indonesia, dari kota besar sampai pelosok tanah air di Indonesia. Tuhan, tolonglah. Tuhan, pakai para anggota militer untuk bisa mengamankan situasi kondisi negara kami di Indonesia. Tuhan, kami mendoakan juga bagi rakyat kami, di mana mereka saat ini dalam keadaan musibah. Mereka yang karena terhimpit dengan keadaan situasi yang tidak nyaman dalam hidupnya. Mereka yang terkena bencana alam. Tuhan, tolonglah. Mereka yang terkena gempa bumi, mereka yang
ditinggalkan oleh keluarganya karena musibah, Tuhan karena tanah longsor, Tuhan mendoakan untuk kejadian-kejadian peristiwa alam yang menyebabkan kehilangan keluarga, kehilangan masing-masing suami, istri, mungkin anak. Tuhan berikan mereka penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan. Mengingat juga mendoakan untuk mereka yang sedang bergumul di dalam menghadapi keadaan COVID-19 tahun ini. Tuhan tolonglah mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka yang menderita pernapasan, mereka yang mengalami penderitaan apapun. Kami anak-anak Tuhan sehati mendoakan mereka agar Tuhan mereka bisa teratasi dengan baik. Tuhan juga menolong mereka untuk mereka bisa kembali dalam keadaan tubuh yang sehat. Tuhan terima kasih, segala puji kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan berikan waktu kami dengan kesehatan kami untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Inilah doa kami kepada Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Hari ini kita juga tetap mendoakan banyak anak-anak Tuhan yang mereka tidak bisa beribadah karena situasi kondisi, keadaan wilayah-wilayah mereka yang masih di zona merah. Kita doakan sekalipun mereka tidak bisa beribadah karena situasi wilayah mereka zona merah. Kita doa supaya Injil yang diberitakan kepada semua jemaat tetap sehati untuk tetap mohon campur tangan Tuhan, mendoakan untuk segala sesuatu yang terjadi di Indonesia bisa cepat selesai. Supaya kita juga mendoakan untuk anak-anak Tuhan yang lainnya. Mungkin mereka yang bisa beribadah bersyukur karena inilah satu kesempatan yang Tuhan telah berikan. Terlebih kita doa bersyukur, kita masih bisa bersekutu bersama. Namun demikian kita tak lupa mendoakan untuk ibadah setiap minggu. Baik untuk gereja kita di Kerawang, untuk gereja yang ada di Pos Cikampek, dan gereja-gereja yang sudah membuka ibadah mereka. Agar Tuhan juga melindungi anak-anak Tuhan, setiap mereka ibadah di gereja dalam kondisi tubuh yang sehat, pulang dengan sehat. Kita doakan mereka yang bekerja. Tuhan juga memberkati mereka dalam pekerjaan, dan Tuhan melindunginya. Mari kita mendoakan perkara ini bersama. Tuhan, kami berterima kasih dengan kesehatan kami, dengan pergumulan kami bersama. Kami mendoakan untuk saudara-saudara kami seiman di seluruh Indonesia yang belum bisa ambil bagian dalam ibadah tatap muka. Hanya mereka bisa mendengarkan siaran-siaran yang telah disiapkan oleh gereja. Tuhan tidak menjadikan mereka jauh dari Tuhan, tapi mereka tetap bisa bersandar pada Tuhan, mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang disampaikan melalui hamba-hamba Tuhan, melalui anak-anak Tuhan, tetap memberikan kekuatan iman pada mereka. Kami yang bisa beribadah dengan nyaman, bisa beribadah di gereja, bisa tatap muka bersama-sama. Tuhan, semua karena anugerah-Mu kami bisa bebas untuk beribadah. Karena itu Tuhan, kami mendoakan saudara-saudara kami yang mungkin mereka dalam keadaan tubuh yang sehat, yang memungkinkan mereka untuk bisa beribadah, namun mereka tidak tergerak untuk mereka datang kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang tahu apa yang ada dalam kehidupan hati mereka. Jangan di antara mereka ada yang malas, Tuhan mengetuk hatinya untuk mereka kembali kepada Tuhan, tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan telah berikan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami juga masih ada waktu berdoa bersama, bersekutu bersama, semua karena anugerah dan kasih daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Inilah ucapan syukur doa kami, dan kami menyerahkan semuanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Kita tak lupa mendoakan untuk apa yang Tuhan telah percayakan dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ada. Saudara, mari kita sehati mendoakan untuk pertumbuhan gereja kita masing-masing, dimanapun kita beribadah, mendoakan agar Tuhan tetap menambahkan bilangan orang-orang yang percaya. Mungkin keluarga kita yang belum percaya, anak-anak kita, siapapun yang ada di antara kita yang kita kenal, keluarga kita yang belum menerima Tuhan, ada waktu kesempatan mendoakan bersama, karena waktunya tiba Tuhan menggerakkan hati mereka untuk menerima Tuhan. Karena itu kita doakan untuk keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan, supaya dengan doa-doa kita yang sungguh-sungguh akan mendatangkan berkat bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Kita juga mendoakan untuk apa yang Tuhan telah percayakan, beban-beban yang Tuhan telah berikan. Bukan saja mendoakan untuk penambahan anak-anak Tuhan, penambahan jiwa yang baru. Kita doakan juga untuk sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah teologi yang mendidik, yang mengajar, yang membentuk calon-calon hamba Tuhan, agar mereka bisa belajar dengan baik, dosen mengajar dengan baik. Kita doakan juga untuk yayasan-yayasan Kristen yang membidangin sekolah-sekolah umum. Kita mendoakan untuk sekolah iman, pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang begitu Tuhan telah percayakan. Doakan agar sekolah iman makin hari makin bertumbuh, menerima anak-anak yang mau belajar, bahkan Tuhan memimpin, melindungi semua yang Tuhan pakai melalui guru-gurunya, melalui murid-muridnya, dan ada waktu sempatan saatnya bisa tatap muka juga. Mari kita mendoakan untuk perkara ini. Bapa kami di dalam surga, kami juga bersyukur, terima kasih untuk beban yang Tuhan telah berikan pada kami, mendoakan Tuhan untuk sekolah-sekolah teologi yang ada di seluruh wilayah Indonesia, yang membentuk anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang mau melayani Tuhan, yang dididik, yang diajar, punya satu motivasi melayani yang sesungguhnya. Tuhan pakailah mereka, doakan untuk para dosen, mengajar dengan benar, sehingga akan menghasilkan buah-buah anak-anak yang sungguh-sungguh terbeban untuk melayani. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami, beban-beban yang Tuhan telah berikan, sekolah-sekolah teologi, yayasan-yayasan Kristen yang melayani masyarakat di tengah-tengah dunia ini, khususnya sekolah-sekolah yang ada, sekolah-sekolah umum. Kami serahkan pada Tuhan, menyerahkan juga untuk sekolah iman. Tuhan telah percayakan pada jemaat untuk kami terus mendukung pekerjaan pelayanan yang Tuhan telah berikan untuk anak-anak yang sudah mereka menerima Tuhan, mereka yang belajar, menyerahkan guru-gurunya, menyerahkan biaya dana operasional yang dibutuhkan. Tuhan, semuanya milik Tuhan, semua karya-karya yang Tuhan telah ciptakan, biarlah kami bisa menikmati dan memelihara apa yang Tuhan telah berikan dengan bijak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan menyerahkan segala sesuatu biarlah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, doa kami serahkan dalam nama Yesus. Terakhir, marilah kita menyerahkan kebutuhan, keperluan kita masing-masing. Ikatlah di mana kita menyeru namanya, Tuhan ada di tengah-tengah kita bersama dalam persekutuan di pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan, kami berterima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Begitu luar biasa Tuhan telah memimpin dan menyertai kami. Hari ini kami bersyukur
karena Tuhan masih memberikan kami perlindungan. Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Saatnya juga kami akan bekerja, berkarya, melakukan aktivitas pekerjaan yang Tuhan telah percayakan pada kami. Tuhan, Engkau pelihara kami. Mohon Tuhan juga memimpin kami untuk kami bisa melakukan semua tugas kami dengan bijak dan rasa tanggung jawab kepada Tuhan. Mendoakan bagi pekerjaan anak-anak-Mu dimanapun mereka bekerja, apa yang Tuhan telah percayakan untuk mereka bisa mengerjakan seperti kami mengerjakan pekerjaan Tuhan tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh ibadah kami, kegiatan-kegiatan sepanjang minggu ini, bahkan kebaktian pada hari Minggu Tuhan memimpin, hamba-hamba Tuhan yang melayani, anak-anak Tuhan yang melayani, bahkan semua jemaat untuk bisa hadir dalam ibadah. Dan kami yang belum bisa ibadah di gereja, Tuhan juga berikan waktu, kesempatan melalui siaran-siaran yang disampaikan melalui siaran langsung di gereja. Tuhan juga memberkati agar kami Tuhan tetap memelihara iman kami, makin hari kami tetap ada di dalam perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Inilah doa kami. Kepada Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati kita.